Negara anggota NATO disebut memberikan komitmen anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah fakta pertahanan tersebut. Jelang KTT dan peringatan 75 tahun NATO, AS dan negara sekutu menjanjikan dukungan jangka panjang untuk mendukung Ukraina. Berikut liputan Virginia Gunawan dari VOA. Dalam lawatan jelang KTT NATO di Washington DC, Jens Stoltenberg, Sekjen NATO, berfokus pada upaya Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini untuk mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Ia menyebut sekutu NATO telah menjanjikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stoltenberg memperkirakan ke depannya NATO akan mengeluarkan sekitar $45 miliar per tahun untuk Ukraina. At the summit, I expect allied leaders to agree for NATO to lead the coordination and provision of security assistance and training for Ukraine. It is also why I have proposed a long-term financial pledge with fresh funding every year. The more credible our long-term support, the quicker Moscow will realize it cannot wait us out, and the sooner this war can end. It may seem like a paradox, but the path to peace is therefore more weapons for Ukraine. Presiden AS Joe Biden memuji aliansi tersebut, juga atas komitmen sejumlah besar negara anggota terkait anggaran pertahanan. NATO was founded 75 years ago, and I think the lessons we've learned then and about standing together to defend and deter aggression have been consequential. And we've made NATO, under your leadership, we made it larger, stronger, and then it's more united than it's ever been. 23 dari 32 negara anggota NATO berkomitmen untuk menggunakan sedikitnya 2% dari PDB mereka untuk anggaran pertahanan. Invasi Rusia atas Ukraina adalah perhatian utama NATO saat ini. Ukraina yang bukan anggota NATO adalah batas paling timur sejumlah negara Eropa dengan Rusia. Sejak aneksasi Rusia atas Crimea pada tahun 2014, aspirasi Ukraina untuk jadi anggota NATO terus dijajaki. Namun aplikasi resmi baru diajukan pasca serangan Rusia pada tahun 2022. Meski tak masuk NATO, analis menilai Ukraina masih banyak mendapat dukungan bilateral dari sejumlah negara. Some of them pledging, basically mutual defense, others pledging military support over a longer period of time. So again, the Ukrainians can count on that support. Upaya NATO untuk lebih proaktif dalam mendukung Ukraina jadi salah satu potensi agenda KTT NATO bulan depan. The main issues still are, what does the alliance say to Ukraine after it pledges of support over the last few weeks? What is the nature of the NATO-Ukraine relationship going forward? NATO is taking over from the United States the military assistance and coordination of military training for Ukraine. That's a major step that's happening right now. Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru dijadwalkan untuk turut hadir dalam KTT NATO yang menurut analis jadi cerminan kewaspadaan akan potensi berkembangnya ancaman di luar Atlantik Utara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.